Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel YouTube Vina Sweet. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya doakan semoga Allah memudahkan segala urusannya, melancarkan rezekinya, dan memanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman tentang kisah keajaiban sholawat, silakan teman-teman kirim testimoninya ke nomor WA yang sudah tertera ini ya teman-teman. Nah, di sini saya akan sharing seputar sholawat ya teman-teman. Impian yang tidak mungkin itu diselawatin aja ya. Kalau menurut mereka nggak mungkin, tapi sangat mungkin bagi Allah. Karena rencana Allah itu pasti yang terbaik ya teman-teman. Walaupun terkadang tidak mudah untuk dimengerti bagi kita ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bacakan testimoni dari Veronica. Assalamualaikum Mbak. Masya Allah, saya jadi terharu lihat videonya Mbak Vina, dan saya juga termotivasi mendengarkan kisah testimoni dari saudara-saudara pengamal selawat yang sudah mendapatkan keajaiban. Saat ini saya dalam ujian Mbak, saya merasa dapat cobaan dari Allah, dan saya juga ikutan mengamalkan sholawat munjiat 500 kali, dan saya juga mengamalkan sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad itu 5.000 kali. Saya membaca Waqiah, membaca surat Yasin, dan saya membaca Al-Quran yang lainnya Mbak. Saya juga melakukan puasa Senin Kamis, melakukan sedekah subuh Mbak. Saya berharap pertolongan Allah itu datang kepada saya Mbak. Mohon doanya ya Mbak, semoga amanahku terselesaikan atas izin Allah. Lalu si Mbak Veronica itu saya kasih saran, ini nanti malam bangun jam 12 malam, sholat hajat 4 rakaat ya Mbak. Rakaat yang pertama membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca surat Al-Kafirun 10 kali. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ikhlas 20 kali. Rakaat ketiga membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat Al-Ikhlas 30 kali. Rakaat keempat membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surat Al-Ikhlas 40 kali. Setelah salam, itu 2 kali salam ya. Setelah salam, lalu Al-Fatihah pada Rasulullah, pada sahabat dan ahli baitnya ya. Saya bilang gitu ke Mbak Veronica itu. Lalu bacalah sholawat munjiat 1000 kali dalam sekali duduk. Setelahnya berdoa minta pertolongan pada Allah. Coba itu riyadhah itu dikerjakan selama 40 hari ya. Biasanya minimal 7 malam itu sudah dapat pertolongan dari Allah. Itu yang saya kerjakan dulu saat gawat darurat itu. Tapi baru 3 malam saya mengerjakan riyadhah udah selesai, udah dikabulkan sama Allah. Lebih bagus diamalkan sholat munjiat itu setiap hari. Jika tidak ada hajat apapun diamalkan juga ya. Selalu saya amalkan 1000 kali setiap hari, dan sholawat Jibril 5.000 kali, sampai ngerjain kerjaan harian setiap hari dalam keadaan apapun. Urusan mudah, sampai nolak-nolak tetap aja dipaksa nerima uang. Mau jual barang pun mudah ya teman-teman. Semua mudah berkat sholawat Nabi itu sangat luar biasa ya teman-teman. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan riyadhah sholawat, kemudian riyadhah baca Waqiah, baca surat Yasin, dan lain sebagainya. Awal mula aku kenal riyadhah itu aku dari Ustadz Yusuf Mansur. Buat teman-teman yang ingin belajar langsung referensi utamanya, itu bisa langsung mendengarkan ceramah-ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur. Di YouTube itu banyak banget. Teman-teman bisa langsung pakai keyword atau kata kunci gitu ya. Nah, di pencarian riyadhah Ustadz Yusuf Mansur. Nah, di situ pasti udah banyak sekali video yang membahas tentang hal itu. Atau membaca buku-buku Ustadz Yusuf Mansur. Terus juga ada juga di situs websitenya ustadzyusufmansur.com
itu juga ada yang ngebahas tentang riyadhah. Nah, di sini posisinya aku adalah sebagai orang yang pernah menjalankan riyadhah dan menganggap riyadhah itu sebagai titik balik yang bisa ngebuat dan mengantarkan aku sampai di titik yang sekarang ini. Kalau aku ngelihat aku ke belakang itu kayaknya nggak mungkin itu menggapai hajat atau impian-impian aku. Bahkan kayak bikin YouTube seperti ini, itu nggak pernah terbayang dalam hidup aku sama sekali. Jadi, aku pengen share tentang riyadhah ini supaya teman-teman juga pernah ngerasain gitu. Supaya teman-teman itu percaya bahwa siapapun kita, apapun posisi kita, bagaimanapun keadaan kita bisa menggapai hajat-hajat kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riyadhah itu maknanya latihan atau melatih diri. Jadi, riyadhah itu kita membiasakan melatih diri melaksanakan ibadah mahdoh atau ritual dan ghairu mahdoh, sehingga kedua macam ibadah itu menjadi budaya hidup kita sehari-hari. Saya mengartikan riyadhah itu sebagai upaya kesungguhan kita datang kepada Allah. Nah, riyadhah itu biasanya ditargetkan dalam kurun waktu tertentu. Ada yang 3 hari, 7 hari, dan yang paling umum tuh biasanya 40 hari. Nah, di sini saya mengambil riyadhahnya itu yang 40 hari karena saya juga pernah membaca buku orang-orang luar negeri itu untuk membentuk sebuah kebiasaan atau habit itu biasanya butuh kurun waktu sekitar 20 sampai 40 hari. Nah, kalau kita sudah punya habit atau kebiasaan yang terbangun, maka itu tidak akan menjadi beban. Maka insya Allah itu bisa menjadi sebuah karakter kita dalam terus datang kepada Allah untuk beribadah. Nah, di sini rincian riyadhah itu saya bagikan menjadi 3. Yang pertama itu benerin yang wajib. Yang kedua, menghindari hal-hal yang dilarang Allah atau menghindari maksiat. Yang ketiga adalah menghidupkan yang sunnah. Rincian yang pertama di sini adalah kita ngebenerin yang wajib. Maksudnya di sini kita ngebenerin sholat kita yang 5 waktu. Dalam riyadhahnya Ustadz Yusuf Mansur itu adalah kita harus mengupayakan diri untuk sholat tepat waktu, bahkan sholat di awal waktu. Kenapa kita harus sholat tepat waktu atau di awal waktu? Karena di sholat wajibnya itu kan ada namanya sholat rawatib atau sholat qobliyah dan sholat ba'diyah. Nah, jadi pas azan dikumandangkan itu kita sudah mempersiapkan diri untuk sholat qobliyah, lalu sholat wajib, kemudian sholat ba'diyah, dan kalau bisa kita upayakan untuk berjamaah. Kalau di riyadhahnya Ustadz Yusuf Mansur itu yang sunnah muakkad dilakuin dan yang ghairu muakkad tuh juga dilakuin. Kemudian kita masuk ke rincian riyadhah yang kedua, yakni kita menjaga diri dari maksiat atau perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, teman-teman pasti sudah tahu ya, perbuatan yang tergolong maksiat atau yang dilarang oleh Allah. Teman-teman pasti sudah paham ya, larangan Allah tuh seperti apa saja, maksiat itu apa aja. Cuman kan ya emang iman kita itu karena naik turun setiap harinya. Nah, makanya kita dengan riyadhah ini sebisa mungkin melatih diri untuk menghindari atau paling tidak untuk mengurangi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah gibah gitu ya. Kadang kita itu sadar dan gak sadar ya, ketika kita melihat sosmed itu kan juga banyak yang lebih ke kayak gosip, sebaiknya itu benar-benar kita hindari ya. Di riyadhahnya Ustadz Yusuf Mansur itu ditulis dilarang durhaka kepada kedua orang tua, dilarang berbohong gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke rincian riyadhah yang ketiga, yaitu menghidupkan amalan-amalan sunnah. Nah, ini nih biasanya riyadhah yang familiar bagi orang-orang, karena amalan sunnah itu kan banyak sekali macamnya ya. Nah, di sini
aku bakal ngasih tahu beberapa riyadhah amalan sunnah dari Ustadz Yusuf Mansur yang pernah aku lakuin ya. Oke, yang pertama itu adalah amalan sholat sunnah. Nah, di sini amalan sholat sunnahnya itu ada sholat tahajud, kemudian sholat duha, ada sholat hajat, ada sholat witir gitu. Nah, teman-teman bisa ya memilih salah satu di antaranya atau langsung dihajar berbagai macam sholat sunnah tersebut. Nah, dan biasanya yang umum itu ini ya sholat tahajud. Sholat tahajudnya 8 rakaat, kemudian ditambah dengan sholat witir 3 rakaat, kemudian sholat duha. Sholat duhanya ini bisa ambil yang 8 rakaat atau 12 rakaat langsung. Nah, kemudian sholat hajat. Sholat hajatnya ini biasanya 2 rakaat sebelum tidur. Nah, teman-teman boleh memilih satu di antaranya atau langsung melaksanakan keempat-empatnya. Oke, setelah sholat sunnah, kita masuk ke amalan sunnah yang lain, yaitu puasa sunnah. Nah, puasa sunnah itu kan banyak macamnya. Teman-teman bisa memilih sendiri. Ada yang puasa sunnah 3 hari di awal bulan Hijriyah. Nah, ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa Daud. Nah, puasa Daud itu adalah puasa yang sehari puasa, sehari enggak. Atau bisa langsung puasa hajat. Jadi, puasanya itu emang misalnya nih niat riyadhah 40 hari. Nah, selama 40 hari itulah kita puasa gitu. Nah, bagi yang kuat silahkan ambil yang kayak itu tadi. Tapi paling enggak ya itu tadi, pilih salah satu yang teman-teman bisa lakuin. Oke, sholat sunnah sudah, puasa sunnah sudah. Sekarang kita ke bagian memperbanyak baca Al-Quran. Nah, di sini biasanya riyadhah yang dikenalkan oleh Ustadz Yusuf Mansur itu adalah riyadhah yang 4 surah utama itu, yaitu surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Ar-Rahman, dan juga surah Al-Mulk. Nah, teman-teman bisa menjalankan memperbanyak baca Al-Quran dengan membaca 4 surah utama yang tadi. Atau teman-teman bisa menargetkan diri gitu, misalnya dalam 40 hari itu teman-teman benar-benar niatin untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi bisa pakai metodenya one day one juz, 1 hari 1 juz gitu. Atau bisa langsung ambil kedua-duanya gitu, 4 surah yang utama dibaca dan juga niat untuk menghatamkan Al-Quran selama 40 hari gitu. Jadi intinya adalah riyadhah memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa baca juga dengan artinya atau bisa juga dengan langsung menghafalnya. Dan amalan sunnah yang selanjutnya adalah memperbanyak zikir atau wirid. Nah, di sini zikir atau wirid itu banyak sekali macamnya ya. Salah satunya adalah sholawat. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.